Waspada peringatan dini BMKG 19 hingga 20 Desember 2025. Waspada hujan sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali merilis peringatan dini terkait potensi curah hujan di berbagai wilayah Indonesia untuk tanggal 19 dan 20 Desember 2025. Berdasarkan analisis cuaca harian dikutip dari BMKG Go ID, sejumlah provinsi diprediksi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat. Dalam sejumlah wilayah, status siaga juga ditetapkan akibat potensi hujan lebat yang dapat menimbulkan genangan, banjir, maupun gangguan aktivitas masyarakat. Selain curah hujan, BMKG juga memberikan peringatan terhadap potensi angin kencang di beberapa provinsi yang berpotensi memperparah dampak cuaca buruk, terutama di kawasan pesisir dan dataran tinggi. Peringatan dini hujan 19 Desember 2025. Level waspada, hujan sedang lebat. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua. Level siaga, hujan lebat sangat lebat. Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Peringatan dini angin kencang. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung. Peringatan dini hujan 20 Desember 2025. Level waspada, hujan sedang lebat. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah. Level siaga, hujan lebat sangat lebat. Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Peringatan dini angin kencang. Banten, Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Sulawesi Selatan. Gempa magnitudo 4,8 guncang perairan Buru, getaran dirasakan hingga Namlea dan Ambon. Aktivitas gempa bumi kembali mengguncang wilayah Maluku. Pada Kamis, 19 Desember 2025, pukul 7:45:34 WIB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,8 yang berpusat di laut, sekitar 53 km timur laut Pulau Buru. Berdasarkan pembaruan data BMKG, pusat gempa berada di koordinat 2,86 derajat lintang selatan dan 127,36 derajat bujur timur, dengan kedalaman 15 km, sehingga dikategorikan sebagai gempa dangkal. Gempa ini dirasakan oleh masyarakat di beberapa wilayah. BMKG mencatat intensitas 3 mmi di Namlea, yang berarti getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan membuat benda-benda ringan bergoyang. Sementara itu, di Ambon gempa dirasakan pada skala 2 mmi, dengan getaran ringan yang dirasakan oleh sebagian orang, terutama yang sedang beristirahat. Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Meski demikian, guncangan yang dirasakan warga sempat menimbulkan kepanikan sesaat, terutama karena terjadi pada pagi hari saat aktivitas masyarakat mulai berlangsung. Wilayah Maluku merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas seismik tinggi di Indonesia.
Hal ini dipengaruhi oleh pertemuan dan pergerakan sejumlah lempeng tektonik aktif serta sesar-sesar lokal di sekitarnya. Gempa dengan magnitudo menengah seperti ini kerap terjadi sebagai bagian dari dinamika alam yang berlangsung terus-menerus. BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak panik, serta tidak mudah percaya pada informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi. BMKG juga mengingatkan masyarakat di wilayah rawan gempa untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan, memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi gempa, serta memantau perkembangan informasi melalui sumber resmi. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Lagi-lagi gempa guncang Maluku, getaran terjadi di barat daya Pulau Buru. Aktivitas seismik kembali mengguncang wilayah Maluku. Pada Jumat, 19 Desember 2025, pukul 10:28:40 WIB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 yang terjadi di wilayah barat daya Pulau Buru, Maluku. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di koordinat 3,50 derajat lintang selatan dan 126,82 derajat bujur timur, atau sekitar 40 km barat daya Buru. Gempa ini terjadi pada kedalaman 10 km, sehingga termasuk dalam kategori gempa dangkal. Gempa dangkal dengan magnitudo seperti ini berpotensi menimbulkan getaran ringan di sekitar wilayah terdekat. Namun hingga laporan ini disampaikan, belum ada laporan resmi terkait guncangan yang dirasakan masyarakat, serta tidak terdapat laporan kerusakan akibat peristiwa tersebut. Terjadinya gempa ini menambah rangkaian aktivitas seismik di wilayah Maluku dalam beberapa waktu terakhir. Kawasan ini memang dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kegempaan tinggi di Indonesia, dipengaruhi oleh pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif serta keberadaan sesar-sesar lokal. BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak panik, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagai langkah antisipasi, warga di wilayah Maluku diharapkan tetap meningkatkan kewaspadaan, memahami prosedur keselamatan saat terjadi gempa, serta selalu memantau informasi resmi dari BMKG guna memperoleh pembaruan yang akurat. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI.
Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 Imi. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 Mi. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.